Struktur tumbuhan. Bunga kertas di Indonesia dikenal karena kelopaknya yang tipis dan seperti kertas. Di alam, tanaman hias bisa tumbuh menjadi pohon tinggi dan bisa mencapai tingginya beberapa meter. Bunga ini mempunyai 5 buah kelopak dan 5 buah mahkota, yang mana antara kelopak dan mahkota sama-sama berlekatan atau saling menyatu. Benang sari jumlahnya 5 buah serta sebuah putik. Tangkai butik sebagai tempat jatuhnya serbuk sari pada saat proses penyebukan. Benang sari untuk menghasilkan serbuk sari sebagai rumah gamet jantan atau sel kelamin yang diperlukan untuk reproduksi. Mahkota untuk menarik serangga. Kelapa sari, organ kelamin jantan pada bunga. Kepala putik, organ kelamin betina pada bunga. Pangkal biji, bagian yang apabila terjadi pembuahan akan berkembang menjadi biji. Tangkai bunga sebagai penopang dan penghubung antara tangkai bunga dengan ranting. Kelopak melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Dasar bunga, tempat melekatnya mahkota bunga, kelopak bunga, bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Akar tanaman bunga kertas adalah akar tunggang yang tumbuh secara vertikal, lalu ada akar cabang yang tumbuhnya melebar. Yang mana rumput jenis ini banyak kita jumpai di pinggiran jalan, hutan maupun persawahan yang tanahnya sudah mengering. Dilihat dari perkembangannya, rumput ilalang ini memang sangat cepat dalam memperbanyak keturunan bibitnya. Hal itu ada beberapa faktor. Cara hidupnya, pada umumnya rumput ilalang tumbuh bergemuruh di tempat-tempat tertentu. Hal itu memudahkan mereka dalam menyebarkan benih bijinya. Ditambah juga model bunganya yang mirip dengan kapas, sehingga jika terkena angin sangat mudah untuk berterbangan. Rumput ilalang sering terlihat di beberapa tempat hingga pohonnya tinggi-tinggi. Padahal, kalau dilihat dari kehidupan masyarakat, warga di tempat tersebut mayoritas mempunyai hewan ternak seperti sapi dan kambing. Akan tetapi, kenapa mereka membiarkan rumput tersebut tumbuh tinggi hingga mati? Kalau dipikir secara logis, sayang karena gak jadikan pakan ternak. Nah, menjawab pertanyaan tersebut, memang rumput ilalang tidak cocok digunakan sebagai pakan ternak karena tekstur dari rumput tersebut yang kaku, tipis dan tajam, sehingga mungkin mulut hewan yang memakan jadi sakit dan akibatnya tidak dimakan. Jenis akarnya geragih atau stolon. Rumput gajah sudah tak asing lagi bagi kalangan peternak, terutama peternak sapi. Pasalnya memang kebanyakan rumput ini dijadikan sebagai pakan ternak. Akan tetapi kegunaannya tidak hanya itu. Tak kita sangka ternyata batang dari pohon gajah ini bisa dijadikan sebagai bahan pembuatan fiber serat. Rumput gajah sangatlah mudah tumbuh asalkan tanahnya basah. Menurut penelitian yang saya lakukan, rumput ini cenderung menyukai lahan yang basah. Hal itu sudah dibuktikan. Saya menanam di 2 tempat, yang satu tempatnya tidak terlalu basah, yang satunya lagi basah banget. Menanamnya di samping-samping mata air. Hal ini membuktikan dari cara penanaman tersebut bahwa hasil kedua lebih memuaskan. Daunnya terlihat hijau besar-besar, sedangkan hasil dari cara penanaman yang ke satu, daun terlihat hijau tapi bukan hijau pekat. Setelah ditambahkan pupuk baru bisa berubah menjadi hijau pekat dan besar sebagaimana hasil cara penanaman yang kedua. Rumput gajah memiliki akar serabut yang tumbuh pada buku-buku dari batang yang menyerap di permukaan dan dalam tanah. Tanaman tebu mempunyai batang yang tinggi dan kurus.
tidak bercabang, dan tumbuh tegak. Tebu yang tumbuh baik, tinggi batangnya dapat mencapai 3-5 meter atau lebih. Batang tebu berruas dan panjang ruas 10-30 cm. Daun berpangkal pada buku batang dengan kedudukan yang berseling. Akar tanaman tebu termasuk akar serabut, tidak panjang yang tumbuh dari cincin tunas anakan. Pada fase pertumbuhan batang, terbentuk pula akar di bagian yang lebih atas akibat pemberian tanah sebagai tempat tumbuh. Bagian yang paling utama untuk diolah dari tebu adalah batangnya. Bagian batang tebu bisa menghasilkan banyak manfaat, terutama yang diolah menjadi bahan baku gula. Oleh karena itu, tebu terkenal pemanfaatannya sebagai bahan pokok pembuatan gula. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.